Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori belajar mata kuliah desain pembelajaran. Untuk yang pertama, apa itu teori belajar? Kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip utama behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme. Kami juga akan membahas konsep andragogi dan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Ada studi kasus, saya akan ceritakan studi kasusnya. Seorang desainer instruksional ditugaskan untuk mengajar tim tentang kesadaran budaya. Tim tersebut terdiri dari ahli komunikasi yang bekerja untuk organisasi nirlaba yang bertanggung jawab untuk memberikan penelitian medis terbaru kepada populasi penyandang disabilitas. Dalam usaha barunya yang menarik, mereka akan bermitra dengan organisasi Prancis untuk membantu lembaga non-profit mendapatkan akses ke penelitian di luar negara asal mereka. Ini akan melibatkan cukup banyak perjalanan ke kantor mereka di luar negeri. Pada awalnya, perancang instruksional, seorang ahli perilaku terlatih, berfokus pada tekniknya yang biasa. Dia datang dengan daftar periksa tip dan distribusinya sebagai bantuan pekerjaan, menggambarkan dan mencontohkan praktik kesadaran budaya yang baik, dan meminta peran tim untuk memainkan semua skenario yang mungkin. Ketika tim pergi untuk pertemuan yang pertama, mereka merasa percaya diri dengan kemampuan mereka. Namun, ketika mereka kembali ke luar negeri, tanggapannya ternyata kurang positif. Kemudian, ada begitu banyak hal kecil tentang pekerjaan tim yang tidak kita bahas, kata pimpinan proyek kepada perancang instruksional. Tim meminta pelatih baru, berpikir tentang jenis pelatihan apa yang akan berhasil untuk mencakup berbagai situasi. Perancang instruksional menyadari bahwa apa yang dibutuhkan tidak begitu banyak untuk mengajarkan perilaku, tetapi untuk membantu tim menumbuhkan pola-pola pikir yang dapat menanggapi atau yang dapat menangani masalah kesadaran budaya saat masalah itu muncul. Meneliti metode alternatif, ia mempertimbangkan pendekatan kognitif dan konstruktivis. Kognitivisme memang membahas pola pikir pelajar, tetapi model yang digunakan ceramah dan menghafal tampaknya tidak sesuai juga untuk upaya tim. Konstruktivisme menekankan pola pikir melalui kerja kelompok, pembelajaran mandiri, dan preview atau per-review sempurna untuk pembelajaran tim bersama. Perancang instruksional memutuskan untuk mengerjakan ulang pelatihnya dengan prinsip konstruktivis. Nah, itu studi kasusnya. Kemudian, dari teori-teori yang tadi digunakan oleh instruksional atau dari tim itu, ya ternyata memang ada 3 prinsip yang digunakan atau yang biasa digunakan untuk teori pembelajaran. Yang pertama adalah teori behaviorisme yang didasarkan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Behaviorisme didasarkan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Ini mengasumsikan bahwa perilaku pelajar dibentuk melalui penguatan positif atau negatif. Penguatan positif dan penguatan negatif meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku akan terulang kembali. Memberi hukuman di sisi lain mengurangi kemungkinan perilaku tersebut terulang kembali. Jadi, peran apa yang dimainkan behaviorisme dalam desain instruksional? Pengembangan tujuannya adalah area utama di mana behaviorisme mempengaruhi desain instruksional. Menurut behavioris, tujuan menunjukkan apakah peserta didik menguasai pengetahuan yang disajikan dalam kursus. Dengan kata lain, jika pembelajar menguasai tujuannya, maka perilakunya akan berubah dan pembelajarnya pun akan terus berlangsung. Teori berikutnya yaitu sering kita dengar sebagai teori kognitivisme. Menurut ahli kognitif, belajar melibatkan reorganisasi pengalaman. Dan ini dianggap sebagai proses pembelajaran yang aktif. Kognitivisme mengasumsikan bahwa struktur pengetahuan yang ada
digunakan untuk memproses informasi yang baru. Teori ini percaya bahwa informasi dapat diterima, disimpan, dan diambil kembali. Ketika ahli kognitif merancang kursus mereka fokus terutama pada pelajar. Berbeda dengan ahli perilaku yang memfokus terutama pada tujuan pembelajaran. Ahli kognitif berkonsentrasi pada membuat pembelajaran bermakna dengan menggunakan pengetahuan latar belakang para peserta didik. Kognitif juga percaya bahwa lebih mudah untuk mengingat item yang disebutkan di awal atau di akhir daripada di suatu tempat di tengah. Desainer interaksional juga yang mengikuti teori ini pada fokus penyajian konten yang harus diketahui atau yang paling penting baik di awal dan di akhir kursus. Teori ketiga yaitu teori yang disebut teori konstruktivisme. Konstruktivis fokus pada bagaimana peserta didik membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Mereka percaya bahwa pada pengalaman pembelajaran mandiri, desain instruksional yang mengikuti teori ini harus memahami apa yang dibawa peserta didik ke meja dalam kaitannya dengan pengetahuan dan minat sebelumnya. Itu dari 3 teori yang sering digunakan. Selanjutnya adalah memahami teori dan metodologi pembelajaran orang dewasa. Kemudian konsep andragogi itu dipelopori oleh Malcolm Knowles, seorang ahli teori pendidikan orang dewasa. Dia mendefinisikan bahwa andragogi sebagai seni dan ilmu membantu orang dewasa belajar. Pemahaman yang kuat tentang pola pikir perilaku dewasa dan andragogi bersama dengan teori dan asumsi terkait sangat penting untuk mengajar pelajar dewasa secara efektif. Pelajar dewasa lebih mungkin untuk secara efektif menerima, memahami, dan mempertahankan pengetahuan yang diberikan melalui e-learning daripada ketika menggunakan pendekatan desain non-sistematis lainnya. Dari pemahaman atau pembelajaran e-learning terbagi menjadi 6 prinsip e-learning. Yang pertama adalah prinsip multimedia prinsip. Yang kedua yaitu prinsip kedekatan prinsip. Yang ketiga yaitu prinsip modalitas prinsip. Yang ketiga yaitu prinsip redundansi. Yang kelima yaitu prinsip koherensi. Yang terakhir yaitu prinsip personalisasi. Yang pertama yaitu prinsip multimedia. Menurut multimedia, ketika merancang pengalaman belajar, Anda harus menggunakan teks dan grafik. Grafik yang relevan membantu peserta didik memahami dan mengatur materi. Kursus yang memiliki teks dan visual yang sesuai membantu peserta didik terlibat dalam pembelajaran aktif melalui membangun dan menghubungkan representasi visual dan verbal dari materi. Yang kedua yaitu prinsip kedekatan. Kedekatan menyatakan bahwa teks harus muncul di dekat grafik pada layar. Ketika teks dan gambar dipisahkan di layar, peserta didik menggunakan sumber daya kognitifnya untuk mencocokkannya. Ini menciptakan pemrosesan asing yang tidak terkait dengan tujuan instruksional. Akibatnya, peserta didik memiliki kapasitas yang lebih rendah untuk mengorganisasi dan mengintegrasikan materi secara mental. Yang ketiga, yaitu prinsip modalitas prinsip. Modalitas mengacu pada fakta bahwa kursus e-learning harus memiliki narasi audio, bukan teks pada layar. Orang-orang memiliki saluran pemrosesan terpisah untuk pemrosesan visual atau gambar, dan untuk pemrosesan auditory atau verbal, ketika pelajar harus menonton sesuatu dan membacanya pada saat yang sama. Saluran visual mereka mungkin menjadi kelebihan beban, misalnya ketika ada daftar langkah-langkah yang terbaik adalah menyajikan secara visual dan menambahkan audio ke presentasi daripada mencantumkannya sebagai poin per poin. Yang keempat yaitu prinsip redundasi.
Menurut prinsip redundasi, kursus e-learning tidak boleh memiliki teks layar atau audio yang ditambahkan ke presentasi multimedia. Saat ada ilustrasi visual di layar, yang terbaik adalah menghindari narasi audio pada teks. Sebaliknya, jika tidak ada ilustrasi visual, informasi harus disajikan dalam bentuk teks dan audio. Yang keempat yaitu prinsip koherensi prinsip. Koherensi mengacu pada penambahan visual, teks, dan suara asing ke kursus e-learning. Memasukkan elemen-elemen ini mengalihkan perhatian pelajar dan mengaktifkan pengetahuan sebelumnya yang tidak relevan. Oleh karena itu, visual, teks, dan suara yang tidak penting harus dihindari. Musik adalah salah satu contoh suara asing yang mengalihkan perhatian peserta didik dan meningkatkan minat emosional yang bertentangan dengan minat kognitif. Yang keenam yaitu prinsip personalisasi prinsip. Ini menyatakan bahwa menggunakan konstruksi orang pertama dan kedua dalam kursus e-learning membuatnya lebih menarik dan menciptakan perasaan kehadiran sosial. Untuk mengatasi prinsip ini, Anda harus menggunakan gaya percakapan saat membuat skrips kursus e-learning. Ini akan membantu pelajar memproses informasi dengan cukup baik. Akibatnya, tingkat retensi mereka akan meningkat. Penutup, bagaimana cara menerapkan 6 asas pembelajaran orang dewasa dalam kursus kecerdasan emosional Anda? Sekali lagi, ada banyak cara untuk membuat kursus Anda berhasil. Itu semua tergantung pada waktu dan anggaran, metode pengiriman, dan tujuan Anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.